Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang kelanjutan Isekai wa Smartphone. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi atau kalian bisa aja langsung cek di channel gua. Oke, cukup untuk pembukaannya. Sekarang mari kita langsung aja ke inti videonya. Oke, let's go. Sehabis serangan laser dari monster kristal kelas atas, gorila berhasil ditangkis oleh Toya di video sebelumnya. Sekarang monster kristal kelas atas itu mulai berlari menuju ke arah para pasukan Toya dengan sangat cepat. Dia berlari menggunakan tangan dan kakinya seperti gorila pada umumnya. Hanya saja saking kuatnya dia berlari, setiap kali itu gorila menghantamkan tangannya ke tanah, sebuah retakan dan lubang-lubang akan terbentuk di tanah yang dia hantam itu. Ilse dengan Gerhildenya pun mendekati balik tu gorila. Lalu Ilse mengaktifkan busnya dan memukul bagian kanan tu gorila dengan pel bunkernya. Tubuh bagian kanan gorila itu pun hancur. Tapi di saat Ilse berpikir kalau dia itu berhasil mengalahkan tu gorila, gorila itu kemudian memukul dadanya kembali untuk menghasilkan sebuah gelombang shockwave dan berhasil menghempaskan Ilse dan Gerhildenya menjauh dari tu gorila. Untungnya walaupun terhempas, Ilse dan Gerhildenya tidak terkapar dan masih bisa berdiri tegap. Setelah berhasil menghempaskan Ilse dan Gerhildenya untuk membuat jarak, gorila itu kemudian mengambil tangan kanannya yang hancur ke depan matanya. Lalu core-nya yang ada di dadanya pun mulai bersinar. Dan tiba-tiba hanya dalam beberapa detik saja, tangan kanannya yang hancur itu pun tumbuh kembali seperti es gitu. Setelah tangan kanannya itu berhasil diregenerasi, tu gorila pun menyerang balik Ilse dan Gerhildenya dengan gelombang shockwave yang dihasilkan dari memukul dadanya. Saat itu Ilse pun dengan cepat langsung mengaktifkan busnya untuk menghindari gelombang itu. Ilse menghindar mundur ke belakang sambil bergerak ke kanan dan ke kiri. Agar Ilse dan Gerhildenya berhasil kabur dari gelombang shockwave itu, Toya pun mengaktifkan Sear Slip-nya hingga membuat gorila itu pun terjatuh dan membuat gorila itu membatalkan serangannya. Berkat itu Ilse dan Gerhildenya pun berhasil kabur dari serangan tu gorila. Lalu kemudian entah dari mana datangnya, Murahane-san tiba-tiba melompat ke dada tu gorila dan menusuk pedangnya tepat di atas core tu gorila. Akan tapi tusukannya itu masih belum cukup untuk menyentuh core-nya tu gorila. Walaupun begitu Murahane-san masih belum menyerah. Dia menusukkan satu pedangnya lagi ke pedang yang masih tertancap di dada tu gorila, agar pedangnya yang masih tertancap itu bisa menusuk lebih dalam lagi. Namun tetap saja masih belum bisa menyentuh core tu gorila. Karena sadar tusukannya itu masih belum cukup dalam walaupun sudah menggunakan kedua pedangnya. Dan gorila itu saat ini posisinya sedang mencoba untuk menghempaskan Murahane-san. Murahane-san pun segera melompat turun dari dada tu gorila sebelum gorila itu berhasil menghempaskan Murahane-san. Setelah itu Toya pun mendekati Murahane-san yang berhasil lompat dari dada tu gorila. Dan Murahane-san pun lapor ke Toya bahwa dirinya sekarang tanpa menggunakan kekuatan dewanya masih sangat mustahil untuk mengalahkan tu gorila. Lalu Toya pun meminta Murahane-san untuk menggunakan kekuatan dewanya. Tapi setelah Murahane-san memperingati Toya kalau dia sampai memakai kekuatan dewanya, bukan hanya gorila itu saja yang akan terbelah menjadi dua, melainkan benua ini juga ikutan akan terbelah menjadi dua hanya dalam satu kali ayunan saja. Toya pun akhirnya menyerah dan menyuruh Murahane-san untuk mundur saja. Setelah mendengar peringatan Murah tadi, sebenarnya dalam hati Toya itu merasa kasihan sama Murahane-san. Sebab bisa disimpulkan kalau Murahane-san ini sekarang benar-benar sangat menahan diri sekali gitu. Jika Toya mengumpamakannya, maka Murahane-san itu seperti dipaksa berjalan 0,1 mm. Itu tidak berlaku hanya untuk ke Murahane-san saja, melainkan Karen-san juga. Selain itu mereka juga memiliki larangan untuk tidak menggunakan kekuatan mereka jika itu akan menyebabkan kerusakan yang besar ke dunia. Jadi pergerakan dan tindakan mereka itu benar-benar dibatasi. Dan kata-kata dibatasi itulah yang membuat Toya itu merasa kasihan sama kakak-kakaknya itu. Lalu di saat Toya itu mengasihani kedua kakaknya itu, di dalam hati gorila itu pun tiba-tiba berteriak. Dan benda-benda yang menonjol di punggungnya itu mulai bergetar. Setelah itu dia pun menarik tanah yang ada di depannya seperti menggulung karpet gitu. Mungkin ilustrasinya itu kayak Luffy di manga chapter terbarunya itu. Toya pun dengan segera menggendong Murahane-san dan terbang menjauh menghindari itu serangan. Toya dan Murahane-san berhasil selamat dari serangan itu. Tapi para pasukan Flame Gear-nya Toya yang berada di sana pada terlempar dan terkubur di tanah. Salah satu dari Flame Gear itu adalah Gerhilde dan Ilse. Banyak sekali unit yang langsung berubah warna. Karena pilot di dalamnya itu berhasil ditransfer secara paksa diakibatkan kerusakan yang serius pada unit mereka. Tapi ada beberapa juga yang selamat termasuk Ilse dan Gerhilde. Mereka yang selamat langsung merangkak keluar dari tanah. Akan tapi seperti sudah direncanakan oleh tu gorila. Gorila itu kemudian memukul beberapa Flame Gear dan berhasil merangkak keluar dari tanah. Menggunakan ekornya yang di ujungnya itu terdapat suatu benda yang keras. Unit-unit yang terkena serangan itu langsung berubah warna.
Tapi Toya nggak tahu apakah mereka itu berhasil selamat atau tidak. Kemudian gorila itu pun membuka dadanya lagi menggunakan keempat tangannya dan bersiap-siap menembakkan sinar lasernya kembali. Toya pun panik dan berpikir keras apa yang harus Toya lakukan. Tapi karena nggak ada waktu lagi, Toya pun memutuskan untuk memantulkannya kembali seperti di video sebelumnya. Akan tapi di saat Toya mengeluarkan penghalang reflectionnya, gorila itu tiba-tiba menyilangkan tangannya di depan dadanya tepat sebelum lasernya itu ditembak. Toya pun kebingungan dengan tindakan tuh gorila. Dan setelah dipantau, ternyata gorila itu sedang menghisap energi lasernya sendiri ke seluruh tangannya. Kemudian menembakkan energi itu menggunakan keempat tangannya itu. Akibatnya laser milik gorila itu pun menyebar ke seluruh arah. Walaupun kekuatannya itu jauh lebih kecil, tapi meski begitu serangannya itu cukup kuat. Melihat itu, Toya pun dengan segera menyuruh pasukan-pasukannya untuk menjauh dari gorila itu. Setelah itu Toya pun mempersiapkan barang-barangnya di sturiknya untuk mulai meluncurkan meteor shower atau meteor zappernya. Setelah persiapan sudah beres, Toya langsung menghujani gorila itu dengan bola-bola material monster kristal yang Toya turunkan dari langit menggunakan gate-nya. Dan beratnya itu sudah Toya ubah menjadi kira-kira 1 ton per bolanya. Gorila itu yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi, seluruh badannya itu mulai retak terhantam hujan meteor bola kristal yang Toya buat. Toya pun kemudian menambahkan berat bola kristal berikutnya menjadi 2-3 ton. Tapi setelah gorila itu terjatuh ke tanah, dia dengan cerdasnya tidak terburu-buru berdiri. Melainkan dia itu tengkurap di tanah dan mulai merangkak di tanah. Karena hal itu dia berhasil menghindari hujan meteornya Toya. Dan dia juga berhasil meregenerasi tubuhnya yang retak. Akan tapi di saat itu juga muncullah N dengan dragonnya dari belakang Toya dengan kecepatan tinggi. Melompat ke arah gorila itu yang saat ini sedang terlentang. Dan menusuk dadanya menggunakan pisau dragonnya yang berada di tangan kanannya. Akan tapi sama seperti kasusnya Morohanesan tadi, karena dada gorila itu sangat tebal, tusukan N ini belum cukup kuat untuk bisa mencapai core tuh gorila. Lalu N pun merapalkan mantra bernama Shar tepat di pisaunya itu. Dan kemudian dada tuh gorila pun langsung hancur berkeping-keping. Tapi entah kenapa tangan kanan dragon miliknya itu juga ikutan hancur. Gorila itu pun langsung bangun dan mencoba untuk menghantam N dan dragonnya dengan tangannya. Tapi N berhasil menghindarinya. Kemudian mundur ke belakang dan digantikan oleh Elsie dan Gerhilde-nya. Elsie dan Gerhilde melompat ke arah tuh gorila dengan kecepatan tinggi, mendekati area core yang terbuka lebar akibat dadanya yang sudah hancur oleh serangan N tadi. Langsung meninju tepat di core-nya dan meluncurkan pil bunkernya tepat di core-nya itu sambil berteriak, "One more, smash!" Serangan mematikan pil bunker dari Gerhilde pun berhasil mengenai core tuh gorila dan menghancurkannya. Bersamaan dengan core tuh gorila yang hancur, sebuah retakan pun muncul di seluruh badan tuh gorila dan akhirnya badannya pun ikutan hancur, terjatuh ke tanah dengan suara yang keras. Bersamaan dengan teriakan kemenangan, Elsie pun mengangkat tangan Gerhilde-nya ke atas langit tepat di atas pecahan tubuh gorila itu untuk pose. Dengan begini, kelas atas berbentuk gorila itu pun berhasil dimusnahkan. Toya pun akhirnya bisa bernapas lega karena ancaman tertingginya itu sudah dikalahkan. Sekarang yang tersisa adalah kerucu-kerucunya. Toya kemudian memberikan perintah ke pasukannya untuk membersihkan kerucu-kerucu yang tersisa. Lalu Morohanesan yang juga mau ikutan bersih-bersih meminta 2 pedang lagi ke Toya untuk menggantikan 2 pedang yang dia tusukkan tadi ke dada gorila sebelumnya. Setelah sudah mendapatkan 2 pedang pengganti dari Toya, Morohanesan pun langsung segera cepat-cepat OTW untuk bersih-bersih. Kemudian N datang menghampiri Toya. Dia keluar dari kokpitnya dan melompat keluar dari sana. Lalu N meminta maaf pada Toya karena telah merusak tangan kanan dragonnya. Padahal Toya baru saja memperbaiki dragon miliknya itu. Akan tapi Toya menyuruhnya untuk tidak khawatir. Malah Toya sangat bersyukur karena N itu mau ikut bantuin Toya lawan monster kristal. Jadi untuk membalas rasa terima kasihnya itu, Toya berjanji akan memperbaiki lagi dragon miliknya itu nanti. Akan tapi Toya itu mau nanya apa yang sebenarnya terjadi hingga tangan kanan dragon miliknya itu hancur tadi. Lalu N pun menjelaskan ke Toya yang kalau disingkat, N itu salah mengukur kekuatan sihirnya yang menyebabkan dia berlebihan mengeluarkan kekuatan sihirnya ke dragonnya hingga membuat dragonnya itu tidak kuat untuk menahannya dan berakibat tangan kanan dragonnya itu pun hancur. Bisa dibilang kasusnya itu sama kayak Toya lah. Mengetahui itu Toya pun berniat untuk mengupgrade secara keseluruhan dragon milik N ini supaya kedepannya itu dragonnya itu nggak gampang rusak lagi biar nggak bolak-balik lah. Dan di saat Toya memikirkan itu, Toya tiba-tiba merasakan sensasi aneh di atas langit. Sebelum Toya mengetahui sensasi apa itu, N sambil melihat ke arah atas langit, dia bilang ke Toya kalau keadaannya akan berubah menjadi sedikit buruk. Toya pun terkejut dan Toya pun langsung nanya, apakah kelas atas akan datang lagi? Dan N menjawab kalau yang akan datang bukan lagi kelas atas. Lalu di saat N mengatakan itu, makhluk yang dibicarakan ini pun muncul.
Di atas langit lagi-lagi muncullah sebuah retakan yang suara retakannya itu lebih keras daripada saat monster kristal kelas atas muncul. Setelah retakan itu pecah, makhluk itu pun melompat dari dalam retakan itu dan mendarat dengan sangat anggun di tanah. Makhluk itu adalah monster kristal tipe manusia. Badannya tertutupi oleh kristal transparan dari dahi sampai pusarnya kecuali bagian depannya. Matanya merah dan rambut panjangnya itu juga terbuat dari kristal. Dia juga memiliki OP yang besar yang membuat Toya itu berasumsi kalau dia ini tipe perempuan. OP-nya yang besar itu ditutupi oleh kristal di kanan dan di kiri. Lalu ukuran tubuhnya itu tidak jauh beda seperti manusia pada umumnya. Toya pun menanyakan makhluk apa itu ke N. Dan N pun menjawab kalau dia itu adalah monster kristal kelas penguasa. Sontak Toya pun terkejut. Di lain sisi, monster kristal kelas penguasa itu sekarang dia tuh melihat ke kanan dan ke kiri. Lalu dia pun akhirnya notice dengan keberadaan Toya dan N setelah mendengar suara kagetnya Toya tadi. Setelah itu dia pun ngomong sesuatu dengan bahasa yang tidak Toya ketahui. Dan N tiba-tiba mengatakan kalau dirinya itu sial. Karena dari semua kelas penguasa yang ada, dia yang muncul saat ini. Kemudian dengan kecepatan yang luar biasa, kelas penguasa itu melompat ke N dan memukul N. Tapi N berhasil menahannya dengan tangan kanannya. Gelombang yang dihasilkan oleh pukulan dan tangkisan mereka berdua itu sangatlah dahsyat. Bahkan Toya yang berada di belakang N pun sampai bisa merasakannya. Toya pun bertanya ke N apakah dia adalah kenalannya N, dan N sambil masih menahan pukulan kelas penguasa itu, dia menjawab kurang lebih iya. Walaupun hubungan N dan dia itu kurang baik. Kemudian N dan kelas penguasa itu pun mulai ngobrol gitu dengan bahasa yang gua sebut aja lah, bahasa monster kristal. Toya benar-benar tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Lalu kelas penguasa itu pun melompat ke belakang untuk menjaga jarak. Dan setelah itu dia membuka mulutnya lebar-lebar. Dan dari mulutnya itu muncullah sebuah partikel cahaya yang lama-kelamaan menjadi terang. Lalu Toya pun akhirnya sadar kalau itu adalah ciri-ciri monster kristal kelas atas ingin menembakkan sinar laser mereka. Atau dengan kata lain, kelas penguasa itu sekarang sedang ingin menembakkan sinar lasernya juga. Dan benar saja, kelas penguasa itu pun menembakkan sinar laser dari mulutnya ke arah N. Dan karena dalam keadaan yang panik akibat perkembangan yang terlalu tiba-tiba, Toya secara refleks membuat penghalang reflection yang tebal untuk menangkis sinar laser itu tanpa mengukur sudutnya terlebih dahulu. Karena hal itu, sinar laser itu pun terpantul ke arah belakang kelas penguasa itu dan membuat puncak gunung yang berada di belakangnya itu pun hancur. Lalu sinar lasernya itu pun menghilang di atas langit. Begitu juga dengan penghalang Toya yang langsung hancur setelah memantulkan sinar laser itu. Toya pun dibuat sangat terkejut gitu dengan kekuatan sinar laser yang dahsyat itu. Setelah kelas penguasa itu tahu serangannya berhasil ditangkis, sekarang dia merubah tangan kanannya menjadi sebuah pedang. Dan setelah itu dia pun maju dan mulai menyerang lagi. Tapi N berhasil menghindari serangannya itu, lalu berhasil mengunci pergerakannya. Lalu tiba-tiba N itu izin pamit pada Toya. N berjanji akan datang kembali. Jadi dia minta Toya untuk tetap memperbaiki dragon miliknya. Setelah mengatakan itu, N dan perempuan kelas penguasa itu pun menghilang dari kaki hingga ke seluruh tubuh mereka. Layaknya seperti tertalan kabut dan menyisakan Toya sendirian di medan pertempuran. Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and